Turki dan Republik Siprus Utara mengecam pernyataan Menteri Luar Negeri Israel Katz paru-paru ini. Katz sebelumnya menyebut bahwa Erdogan akan bernasib sama seperti Saddam Hussein. Hussein adalah mantan presiden Irak yang dihukum gantung atas dugaan kejahatan kemanusiaan. Menurut Katz, nasib Erdogan bisa seperti Hussein jika mengizinkan pasukan Turki menyerbu Israel. Pernyataan ini dipandang sebagai bentuk penghinaan oleh Turki dan sekutunya Republik Siprus Utara. Presiden Republik Siprus Utara, Ersin Tatar menegaskan bahwa Erdogan selalu berdiri di sisi kaum tertindas. Dalam hal ini adalah rakyat Palestina yang menjadi korban kekejaman Israel. Sebelumnya, dalam pidato pada Minggu 28 Juli kemarin, Erdogan mengisyaratkan pasukan Turki dapat memasuki Israel. Hal ini bertujuan untuk menghentikan kejahatan Zionis yang semakin menjadi-jadi terhadap warga Palestina. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membuka peluang negaranya akan mengirim pasukan ke Israel untuk menghentikan kejahatan Zionis. Pernyataan ini mengundang respons dari sejumlah pakar terkait kapan waktu yang tepat mengerahkan pasukan. Peneliti hubungan internasional sekaligus diplomat Israel, Alon Lil, berpendapat bahwa ucapan Erdogan tak bisa diremehkan. Selama ini, Presiden Turki telah bertindak nyata membela Palestina dengan berbagai cara. Mulai dari memutus hubungan dagang dengan Israel hingga mengevakuasi korban Gaza ke Turki. Namun, Lil masih ragu dengan keberanian Erdogan mengirim tentara untuk menyerang Israel. Menurutnya, tentara Turki bisa saja dikerahkan untuk melawan Israel, namun lokasinya di Lebanon. Hal ini terjadi jika Israel perang skala penuh dengan Hizbullah. Lil menyebut tindakan semacam ini juga pernah dilakukan Turki pada masa lalu, ketika Ankara mengerahkan kapal perusak dan kapal perang ke perairan Lebanon. Polisi Prancis menangkap seorang remaja berusia 15 tahun karena diduga mengancam Presiden Israel. Ancaman itu disampaikan lewat media sosial X awal pekan lalu. Pelaku yang tidak disebutkan namanya menyerukan serangan terhadap Presiden Israel Isaac Herzog. Polisi butuh waktu berhari-hari untuk menemukan pelaku dari tempat persembunyian. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap di dekat Grenoble dan mengakui perbuatannya. Namun polisi masih belum mengungkap motif di balik ancaman tersebut. Secara terpisah, otoritas Prancis telah memulai penyelidikan atas ancaman pembunuhan terhadap 3 atlet Israel di Olimpiade Paris. Dugaan ancaman itu muncul setelah data pribadi sejumlah atlet bocor secara daring pada Jumat 26 Juli kemarin. Pihak berwenang saat ini tengah berupaya menghapus informasi tersebut dari internet. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi lokasi serangan di kota Majdal Shams Golan pada Senin 29 Juli kemarin. Namun kedatangannya justru disambut dengan demonstrasi kemarahan warga. Sekelompok orang yang berpakaian serba hitam dengan lantang mengusir pemimpin Israel dari lokasi tersebut. Mereka adalah suku Druze Arab, komunitas yang sudah lama tinggal di dataran tinggi Golan. Selain mengusir, ada pula warga yang menyebut Netanyahu sebagai pembunuh hingga penjahat perang. Namun protes dari warga setempat rupanya tidak ditanggapi oleh pemimpin Israel. Netanyahu justru bersumpah akan membalas kematian 12 remaja akibat serangan roket pada Sabtu 27 Juli kemarin. Israel sebelumnya telah menuduh Hizbullah sebagai dalang serangan menggunakan rudal Falak 1 buatan Iran. Namun militan Lebanon membantah terlibat dalam insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.